Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Ahmad di 2011 Channel. Dan untuk kalian yang baru pertama kali buka channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Valkyrie yang rilis pada tanggal 25 Desember 2008. Disutradarai oleh Bryan Singer, film Valkyrie adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata pada Perang Dunia Kedua tentang usaha pembunuhan terhadap pemimpin Nazi yang berkuasa pada saat itu, yakni Adolf Hitler. Aksi ini dikenal juga dengan nama Plot 20 Juli. Pemeran utama dari film ini adalah aktor ternama Hollywood Tom Cruise yang berperan sebagai Kolonel Klaus von Stauffenberg. Bagaimana jalan cerita film ini? Ini dia Valkyrie. Film diawali dengan terdengarnya suara orang-orang yang meneriakkan sumpah, yakni Sumpah Hitler. Sebuah sumpah kesetiaan yang biasanya dinyatakan oleh para perwira dan prajurit angkatan bersenjata Jerman dan juga para PNS Jerman Nazi di kisaran tahun 1934 hingga tahun 1945. Di mana inti dari sumpah tersebut adalah sumpah yang menjunjung tinggi loyalitas pribadi terhadap Adolf Hitler. Kemudian, film berlanjut memperlihatkan Kolonel Stauffenberg yang berada di medan perang, tepatnya di Tunisia, Afrika Utara. Kolonel Stauffenberg sendiri adalah seorang perwira tentara dari angkatan bersenjata Jerman yang tidak suka dengan kondisi peperangan dan juga tidak begitu menyukai rezim Nazi di Jerman. Dia tidak suka dengan berbagai hal, seperti kejahatan yang dilakukan, pembunuhan terhadap warga sipil, penyiksaan, dan kelaparan yang dialami oleh para narapidana. Juga tentunya yang pasti kalian sudah tahu adalah pembantaian Nazi terhadap kaum Yahudi. Bagi Kolonel Stauffenberg, sebagai seorang perwira, tugasnya bukan lagi menyelamatkan negara Jerman, namun juga menyelamatkan nyawa manusia. Semua ketidaksukaan terhadap peperangan dan juga terhadap Nazi yang memimpin Jerman saat itu terlihat jelas dari catatan yang dia tulis di sebuah buku harian miliknya. Berikutnya, ketika Kolonel Stauffenberg sedang menghadap ke atasannya, masih di medan peperangan tentunya, tiba-tiba datang serangan dari pesawat tempur sehingga mengakibatkan banyak pasukan menjadi korban termasuk atasannya tersebut. Bahkan, Kolonel Stauffenberg sendiri pun terluka parah, kehilangan mata kiri, telapak tangan kanan, dan hanya menyisakan 3 jari di tangan sebelah kiri. Beralih ke Smolensk, Rusia, ada pertemuan Hitler dengan para jenderalnya. Dan ini adalah Jenderal Treskow, yang juga jenderal anti-Nazi. Bersama rekannya, ia punya rencana untuk membunuh Hitler. Menggunakan bom rakitan yang disamarkan dengan minuman keras, kemudian Jenderal Treskow memberikannya kepada Kolonel Brandt, salah satu ajudan dari Adolf Hitler. Ia berdalih itu adalah sebagai penghormatan kepada Kolonel Steve. Namun sayang, usaha itu berujung kegagalan karena pesawat yang dinaiki oleh Adolf Hitler berhasil mendarat dengan selamat. Itu artinya bom yang direncanakan meledak tidak berhasil meledak, sehingga timbul kepanikan bagi Jenderal Treskow juga rekannya. Untungnya, paket minuman tadi yang berisi bom tentunya tidak dibuka oleh Kolonel Brandt dan berhasil diambil kembali oleh Jenderal Treskow dan Jenderal Olbrich dari tangan Kolonel Brandt. Sementara itu, kita berpindah ke Rumah Sakit Umum Militer Pertama Munich. Kolonel Stauffenberg dijenguk oleh istrinya. Berikutnya ada scene di mana ia memberikan semacam pin bagi para prajurit yang menjadi korban dalam insiden penyerangan di awal-awal film tadi. Berpindah ke ruangan rapat yang sedang diadakan oleh pihak komite rahasia. Pihak komite rahasia ini adalah sekumpulan orang-orang yang anti-Nazi. Mereka diantaranya adalah mantan perwira tentara ataupun juga politikus. Mereka adalah orang Jerman yang sangat membenci Nazi dan juga ingin membunuh Adolf Hitler. Beberapa petinggi komite rahasia ini adalah Erwin von Witzleben, Jenderal Ludwig Beck, dan juga Dr. Karl Goldeler. Di tengah perdebatan yang sedang terjadi tersebut, diperkenalkanlah kepada mereka
Kolonel Stauffenberg sebagai pengganti Majen Hans Oster yang telah tertangkap oleh Gestapo, yaitu adalah polisi rahasia resmi Nazi Jerman. Setelah pertemuan tersebut, Kolonel Stauffenberg pulang ke rumahnya untuk bertemu istri juga anak-anaknya. Namun di sela perbincangan untuk melepas kerinduannya bersama sang istri, terdengar suara ledakan yang sangat nyaring, sehingga membuat mereka semua harus berlindung ke bunker bawah rumah. Di waktu berikutnya, diadakan kembali sebuah rapat kecil oleh Komite Rahasia. Mereka membahas soal menjalankan operasi Valkyrie apabila Adolf Hitler nantinya berhasil dibunuh, dengan tujuan untuk mengatasi pasukan SS atau Skuadron Pelindung Organisasi Keamanan dan Militer Besar milik Partai Nazi, di mana dipastikan pasukan tersebut sangatlah loyal kepada Hitler. Pemimpin SS adalah Heinrich Himmler, salah satu pencetus agar ditumpasnya warga Yahudi. Namun sebenarnya Valkyrie ini adalah operasi pasukan cadangan Angkatan Darat di Berlin yang digerakkan bila terjadi keadaan darurat. Maka dari itu, Kolonel Stauffenberg berinisiatif akan membuat perubahan dari isi perintah operasi Valkyrie serta berusaha agar bisa mendapatkan tanda tangan Hitler tanpa membuat Hitler sadar kalau isi operasi Valkyrie telah diubah. Tugas selanjutnya adalah meyakinkan Jenderal Frederick Fromm, yakni pemimpin pasukan cadangan di Kementerian Perang. Kolonel Stauffenberg dikenalkan kepadanya melalui Jenderal Olbricht. Namun sayang, langkah untuk membawa Jenderal Fromm ikut ke dalam upaya pemberontakan gagal karena kesetiaannya yang teramat tinggi kepada Hitler. Selanjutnya, Kolonel Stauffenberg mendatangi Jenderal Velgebel, seseorang yang memegang kendali ruang komunikasi di Wopfler, untuk ikut bekerja sama dalam usaha pemberontakan. Wopfler sendiri adalah suatu tempat di mana biasanya diadakan rapat oleh Adolf Hitler juga ajudan-ajudan berserta jenderalnya dalam membahas strategi perang. Kemudian selanjutnya Kolonel Stauffenberg mendapatkan salinan operasi Valkyrie dari Jenderal Olbricht dan merubah isi dokumen tersebut. Bersama ajudan barunya, Letnan Werner von Haupten, atas perintah Jenderal Olbricht, mereka kemudian pergi pada tanggal 7 Juni 1944 ke De Berghof atau kediaman pribadi Hitler. Dan sesampainya di sana, setelah suasana yang cukup menegangkan akibat telitinya para pengawal Hitler yang tadinya ingin memeriksa dokumen tersebut, namun tak disangka Kolonel Stauffenberg dibantu oleh Jenderal Fromm yang mengalihkan pembicaraan, sehingga Kolonel Stauffenberg dapat masuk ke ruangan untuk bertemu langsung dengan Adolf Hitler. Kolonel Stauffenberg akan berusaha meminta Adolf Hitler untuk menandatangani dokumen operasi Valkyrie. Setelah berhasil mendapatkan tanda tangan untuk salinan operasi Valkyrie, yang tentunya telah diperbarui oleh Kolonel Stauffenberg isinya, maka Kolonel Stauffenberg juga sang ajudan Letnan von Haupten diajari oleh Kolonel Martz von Quernheim untuk meracik dan meledakkan bom. Tentunya bom itu akan digunakan untuk rencana pembunuhan Hitler di Wopfler pada tanggal 15 Juli 1944. Rencana pun segera dimulai. Diawali dengan mengerahkan pasukan cadangan atas perintah Jenderal Olbricht pada jam 8.30 pagi. Di sini kita juga akan melihat sebuah adegan yang cukup mengharukan, yaitu ketika Kolonel Stauffenberg harus berpisah dengan istri dan anak-anaknya yang akan pergi ke Bamberg. Tentunya ini untuk menjaga keselamatan istri dan juga anak-anak dari Kolonel Stauffenberg. Sementara itu di Rastenburg, Prusia Timur, Kolonel Stauffenberg tiba jam 12, lalu menuju Wopfler. Terlihat pengamanan di sana amatlah ketat, sehingga tak akan mudah tentunya bagi orang untuk keluar dan masuk. Ketika rapat dilangsungkan, Kolonel Stauffenberg dan ajudannya tak melihat Heinrich Himmler. Ia pun lantas keluar dari ruangan tersebut dan menelpon Jenderal Olbricht, kemudian juga Jenderal Ludwig Beck, dan meminta Kolonel Stauffenberg untuk membatalkan rencana pembunuhan terhadap Hitler. Beralih ke Berlin, Jenderal Olbricht dan Kolonel Stauffenberg dipanggil dan dimarahi oleh Jenderal Fromm atas dilaksanakannya operasi Valkyrie di hari sebelumnya. Mereka berdua mengelak berdalih itu hanya sebuah latihan. Namun Jenderal Fromm paham apa yang dilakukan oleh mereka berdua adalah tindakan
untuk rencana melawan Hitler dan juga Nazinya. Tentu ini berpotensi menjatuhkan nama Jenderal Fromm, juga karena Valkyrie dijalankan Olbricht atas nama Jenderal Fromm. Kemudian, pada rapat komite rahasia, Kolonel Stauffenberg beradu argumen dengan politisi sekaligus pimpinan komite rahasia yaitu Dr. Karl Gordeler perihal gagalnya rencana pembunuhan Hitler sebelumnya. Namun perdebatan berakhir karena Jenderal Ludwig Beck menyampaikan kepada Dr. Karl Gordeler kalau Himmler telah mengeluarkan perintah untuk menangkapnya, sehingga komite rahasia meminta Dr. Karl Gordeler untuk menghilang sejenak dan bisa kembali apabila upaya membunuh Hitler telah berhasil. Lalu Kolonel Stauffenberg diangkat sebagai pimpinan operasi pembunuhan Hitler. Semua perintah akan berasal darinya. Tiba di tanggal 20 Juli 1944, kembali di Wolfslair ada rapat yang akan dihadiri oleh Hitler. Kolonel Stauffenberg memulai rencana untuk membunuh Hitler bersama ajudannya von Hoften. Dengan alasan mengganti seragamnya yang terkena darah bekas dari mencukur jenggot, mereka menyiapkan 2 bom yang siap diledakkan. Namun rencana sepertinya tak akan berjalan mulus karena ruangan yang tadinya dijadikan untuk rapat yakni bunker Hitler yang suhu ruangannya bisa memicu ledakan kedua bom lebih besar tidak jadi digunakan karena dinilai suhunya terlalu panas. Lantas rapat pindah ke ruangan konferensi yang mana ruangan tersebut adalah ruangan terbuka. Setelah berada di dalam ruangan rapat dan berhasil memperoleh posisi sedekat mungkin dengan Hitler, tas yang berisi bom pun didekatkan di bawah meja yang paling dekat dengan Hitler posisinya. Sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, Jenderal Feldgebel menelpon ruangan konferensi dan beralasan bahwa ia harus berbicara dengan Kolonel Stauffenberg. Hal itu pun berhasil membuat Kolonel Stauffenberg keluar dari ruangan rapat. Ketika Kolonel Stauffenberg mulai menjauh dari ruangan konferensi, bom itu pun meledak dan terlihat jelas olehnya asap mengepul hingga keluar jendela. Lalu bersama ajudannya ia pun bergegas pergi meninggalkan Wolfslair. Langkah selanjutnya adalah Jenderal Feldgebel menghubungi Jenderal Olbricht lalu memutuskan seluruh sambungan komunikasi dari Wolfslair. Nah, di sini yang bikin greget adalah si Jenderal Olbricht ini tidak langsung menjalankan operasi Valkyrie yang seharusnya langsung dijalankan. Dia berdebat dengan Kolonel Merz dan malah memilih makan siang. Di sisi lain, Kolonel Stauffenberg dan ajudannya tiba di Berlin dan menyadari bahwa keadaan seperti sedang tak terjadi apa-apa. Ia langsung menghubungi Jenderal Olbricht dan memarahi atasannya tersebut karena sudah 3 jam berlalu semuanya sia-sia. Jenderal Olbricht pun segera menjalankan Valkyrie dan menahan Jenderal Fromm karena tetap tidak mau bergabung dalam aksi plot 20 Juli tersebut. Bahkan meski Jenderal Fromm telah menghubungi Wolfslair dan mendapatkan konfirmasi kalau Hitler masih hidup, namun dengan datangnya Kolonel Stauffenberg di waktu yang tepat dan membawa keyakinan kalau Hitler sudah tewas, membuat Jenderal Fromm harus tetap ditangkap. Padahal nyatanya Hitler memang masih hidup dengan luka ringan di tangan kanannya. Hal itu terjadi karena meja berhasil mereduksi ledakan dari bom. Wolf Heinrich von Heldrop sebagai pimpinan tertinggi kepolisian ikut mendukung gerakan plot 20 Juli. Operasi Valkyrie pun berjalan dengan menangkap pimpinan di Departemen Dalam Negeri, kemudian ke markas besar SS menangkap para anggotanya. Kolonel Stauffenberg beserta kelompoknya di Departemen Peperangan berusaha mendapatkan penguasaan atas Berlin. Namun, semua aksi kudeta yang awalnya berjalan begitu mulus mulai goyah karena di Departemen Komunikasi memperoleh 2 surat perintah penting. Pertama, surat dari Kolonel Stauffenberg untuk menangkap Menteri Joseph Goebbels. Lalu yang kedua, surat perintah dari Wolfslair untuk menangkap Kolonel Stauffenberg. Kedua surat tersebut akhirnya diteruskan oleh Pusat Komunikasi, membuat Mayor Otto Ernst Remer selaku pemimpin operasi Valkyrie kebingungan. Namun ia mulai menyadari kalau dirinya telah dimanfaatkan oleh pihak yang sedang melakukan kudeta. Ia lantas menuju ke tempat Menteri Joseph Goebbels berada untuk menangkapnya sesuai surat perintah yang ia peroleh. Sesampainya di sana dan setelah sedikit perbincangan, ia pun dipanggil untuk mendekat dan berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon. Dan dari perbincangan tersebut, ia sadar kalau itu adalah suara dari sang Führer yakni Adolf Hitler yang masih hidup.
yang meminta Mayor Ernest Remer menangkap para pengkhianat itu hidup-hidup. Kemudian ia lantas pergi melaksanakan perintah dan menyuruh seluruh pasukannya untuk membebaskan semua orang yang telah mereka tangkap sebelumnya. Keberuntungan sepertinya tidak lagi berada di pihak Kolonel Stauffenberg dan juga rekan-rekannya. Di pusat komunikasi diputuskan kalau seluruh komunikasi dari Kolonel Stauffenberg akan dihentikan, sedangkan setiap komunikasi dari Wolf-Flare akan diteruskan. Menjelang malam, operasi Valkyrie dihentikan tanpa sepengetahuan Kolonel Stauffenberg, dan di radio-radio, berita soal sang Führer selamat dari percobaan pembunuhan terus-menerus diulang diberitakan, sehingga membuat Kolonel Stauffenberg dan rekan-rekannya mulai goyah dan panik. Akhirnya, waktu pun tiba, mereka pun ditangkap satu persatu oleh Mayor Ernest, mulai dari Jenderal Olbricht, Kolonel Stauffenberg, dan ajudannya Letnan van Houten. Kemudian Jenderal Ludwig Beck, juga Kolonel Mertz. Mereka semua diadili oleh Jenderal Fromm. Diputuskan oleh Jenderal Fromm kalau semua tersangka tersebut akan dihukum mati, kecuali Jenderal Ludwig Beck yang hanya ditahan. Meski ada sedikit perdebatan dari Mayor Otto Ernst bahwa ia diperintahkan oleh Hitler agar menangkap mereka semua dalam kondisi hidup, juga dari mereka yang ditahan mengatakan kepada Jenderal Fromm bahwa ia pun tak akan lepas dari tuduhan meski memang pada faktanya adalah dia tidak terlibat langsung dalam plot 20 Juli tersebut. Jenderal Ludwig akhirnya karena alasan pribadi ia memilih bunuh diri dengan pistol. Kemudian seluruh tersangka plot 20 Juli digiring ke depan halaman gedung Kementerian Perang. Jenderal Olbricht menjadi yang pertama kali dieksekusi mati. Berikutnya adalah Kolonel Mertz, dan yang ketiga sebenarnya adalah Kolonel Stauffenberg, namun ajudannya van Houten menghadang tembakan tersebut dengan tubuhnya, sehingga Kolonel Stauffenberg menjadi yang terakhir dieksekusi mati. Dan sebelum ditembak, ia meneriakkan sebuah kalimat, yakni "Long live sacred Germany!" Itulah akhir dari gerakan plot 20 Juli. Berikutnya, semua pihak yang terlibat mulai ditangkap dan dieksekusi. Wolf Heinrich von Heldorf, pimpinan kepolisian Potsdam dan Berlin, dieksekusi tanggal 15 Agustus 1944. Jenderal Treschow memilih bunuh diri dengan granat di tangannya. Kemudian, Erich Velgebel dihukum mati 4 September 1944. Dr. Karl Goldeler dihukum gantung pada tanggal 2 Februari 1945. Erwin von Witzleben dihukum mati pada tanggal 8 Agustus 1945. Dan Frederick Fromm juga ikut dihukum mati pada tanggal 12 Maret 1945. Entah Jenderal Fromm dieksekusi karena dianggap terlibat dalam aksi plot 20 Juli atau juga karena dianggap melawan perintah dari Adolf Hitler, di mana di adegan penangkapan seharusnya Mayor Otto ditugaskan untuk menangkap para pelaku plot 20 Juli hidup-hidup, namun dieksekusi langsung oleh Jenderal Fromm. Plot 20 Juli adalah usaha terakhir dari 15 kali percobaan pembunuhan terhadap Adolf Hitler oleh orang Jerman sendiri. Sementara itu, Nina von Stauffenberg, istri dari Kolonel Stauffenberg dan anak-anaknya selamat dari perang. Nina von Stauffenberg meninggal pada tanggal 2 April 2006. Di akhir film terdapat kata-kata yang ada di Museum German Resistance Memorial Center yang berisi, "Kau tidak menanggung perasaan malu. Kau ditentang, mengorbankan nyawamu untuk kebebasan, keadilan, dan kehormatan." Itulah cerita dari film Valkyrie. Semoga ada nilai baik yang bisa kita ambil. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Jangan sungkan untuk memberikan komentar, klik like jika kalian suka video ini, atau nyalakan simbol subscribe bila kalian ingin lihat konten berikutnya dari 2011 channel. Jangan lupa kenakan masker, selalu cuci tangan, jagalah kesehatan kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum. See you next time.